Perkenalkan, nama saya Fahri Ardra Farosi dengan NIM 24115939. Dan saya Naufal Murtado dengan NIM 24116256. Untuk proyek kita kali ini yaitu klasifikasi untuk mendeteksi penyakit mata menggunakan metode SVM yaitu Support Vector Machine. Jadi algoritma mesin ini mengkelompokkan dan mencari batas pemisah atau hyperplane. Jadi pada proyek ini yaitu mengklasifikasikan empat mata. Yang pertama normal, diabetes, glukoma, dan katarak. Mungkin saya jelaskan langsung untuk ke alur kerja SVM. Jadi sebelum data diproses oleh SVM, retina tersebut dicek setiap gambarnya atau di-resize menjadi 224 kali 224 pixel yang dirubah menjadi grayscale menggunakan HOG, Histogram of Oriented Gradient. Jadi fungsinya si HOG ini yaitu untuk menjadikan gambar menjadi nilai numerik dan mewakili pola tepi, tekstur, dan bentuk objek pada retina. Mungkin lanjut. Oke, mungkin lanjut ke saya. Eh, lanjut tadi eh, dari hasil-hasil ekstraksi HOG inilah menjadi input bagi algoritma kami yaitu SVM yang akan dipelajari ke dalam proses trainingnya. Mungkin yang pertama yaitu kernel RBF ya. Kernel RBF itu eh, kami menggunakan kernel basisnya yaitu function atau RBF digunakan karena data hasil ekstraksi HOG tidak dapat dipisahkan menggunakan garis lurus. Maka dari itu kernel RBF mampu membentuk batas keputusan yang lebih fleksibel sehingga dapat memisahkan pola data yang kompleks. Oleh karena itu, eh, kernel RBF menurut kami lebih sesuai dengan klasifikasi citra yang retina dibandingkan yang linear. Mungkin yang kedua itu parameter C sama dengan 10. Kenapa C sama 10? Karena sebelumnya parameter C itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara margin pemisah dan kesalahan klasifikasi. Nah, pada penelitian kali ini digunakan C sama dengan 10, yang berarti model itu lebih berusaha untuk mengurangi kesalahan klasifikasi pada data training meskipun margin yang dihasilkan jadi lebih kecil. Dengan demikian, model diharapkan mampu mengenali pola setiap kelas dengan lebih baik. Yang kedua, kami menggunakan gamma yaitu scale. Parameter gamma menentukan seberapa besar pengaruh setiap data terhadap pembentukan batas keputusan. Nilai gamma, gamma yaitu scale itu berarti nilai gamma dihitung secara otomatis berdasarkan jumlah fitur yang dimiliki data. Pengaturan ini memungkinkan model lebih stabil dan membantu mengurangi risiko overfitting tanpa harus menentukan nilai gamma secara manual. Yang terakhir yaitu um, probability true. Kenapa kami menggunakan probability? Karena SVM itu hanya menghasilkan klasifikasi tanpa berupa nama kelas. Namun pada penelitian kali ini parameter probability itu terus digunakan sehingga model dapat menampilkan tingkat keyakinan atau probabilitas prediksi. Eh, Probabilitas tersebut diperoleh dengan menggunakan metode flat scaling. Itu teknik mengubah nilai keputusan SVM menjadi nilai probabilitas. Bagi contoh, misalkan glaukoma dengan keyakinan 90%, terus nanti yang kedua misalkan eh, katarak 10%. Jadi karena kami tahu jika dalam training itu pasti ada kesalahan kan. Jadi tetap kita harus menggunakan probability untuk lebih yakin terhadap keputusan. Mungkin lanjut teman saya untuk proses training. Pada tahap proses training ini, si model dilatih dari hasil HOG konversi dari HOG ini beserta label kelasnya. Jadi proses ini menggunakan fungsi model fit
yang X-train, Y-train. Jadi selama proses training ini SVM mempelajari pola dari setiap kelas dan mencari hyperplane yang terbaik sehingga mampu memisahkan data dengan margin yang maksimum. Selanjutnya untuk hasil dari si proses produk prediksi ini, setelah gambar melalui tahapan processing, jadi si HOG ini dimasukkan ke dalam SVM menggunakan fungsi predik sehingga model dapat menentukan gambar tersebut termasuk ke kelas normal, diabetes, glukoma, atau katarak. Lalu ini adalah hasil dari training kita, yaitu akurasinya keseluruhan 88%. Precisionnya bisa dilihat dari hasil tersebut. Ada precision, recall, F1 score, dan supportnya. Walaupun memang namanya klasifikasi tidak selalu akurat, makanya kita dapat nilai tertinggi yaitu 98% untuk precision di diabetes. Jadi alasan kami memilih HOG plus SVM ini karena si HOG ini mampu mengekstraksi informasi penting, tekstur, dan pola tepi retina, sedangkan SVM ini mampu mengklasifikasikan data berdimensi tinggi dari hasil konversi HOG itu. Jadi untuk hasilnya bisa di scroll ke bawah. Seperti ini untuk hasil dari trainingnya. Setelah itu di bawahnya ini juga kami mencoba untuk beberapa retina yang belum di training apakah hasilnya akurat sesuai yang sudah di training di mesin tersebut. Jadi dari hasilnya memang kita mencoba dari 9 gambar, prediksinya akurat semua. Jadi pada penelitian SVM ini, kesimpulannya dari fitur HOG untuk membedakan 4 jenis mata yaitu normal, diabetes, glukoma, dan katarak, kita menggunakan kernel RBF, parameter C sama dengan 100, gamma scale, probability-nya true, untuk mampu menghasilkan klasifikasi yang akurat sekaligus menampilkan tingkat keyakinan dari setiap prediksi. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.